taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Tuhan memberkati. Oke, shalom teman-teman. Selamat bertemu lagi. Dalam video kali ini saya akan berbicara mengenai satu topik yang sangat familiar, yaitu jatuh cinta. Saya percaya teman-teman pernah jatuh cinta. Ketika teman-teman jatuh cinta, apa saja yang kita lakukan, yang penting asalkan kita bisa mendapatkan hati daripada orang yang kita sukai. Nah teman-teman, ketika kita jatuh cinta, saya pikir kita akan ada dorongan dari dalam hati kita bersifat seperti perasaan kita kepada laki-laki atau kepada perempuan, untuk kita merasa memiliki orang tersebut atau laki-laki atau perempuan. Nah, ternyata jatuh cinta kepada manusia itu bisa 2-3 menit. Ya, kadang orang bilang pandangan pertama kah, pandangan kedua kah, seperti itu. Jadi orang bisa saja jatuh cinta dalam waktu 2-3 menit. Tapi mungkin ketika mereka jatuh cinta, kemudian dia mengungkapkan bilang, aduh saya so nyaman dengan kau, atau misalnya dia bilang, aduh saya sudah ada perasaan, atau aduh kayaknya kita dua ini cocok, dan sebagainya, untuk mengungkapkan. Kadang juga laki-laki nih selalu kasih gombalan-gombalan maut, apalagi kalau kita melihat di internet, ada gombalan-gombalan, misalnya engkau itu separuh nafasku, engkau itu belahan jiwaku, saya tidak bisa hidup tanpa kamu, seperti itu. Jadi membuat apa si wanita ini, atau si pria menggombal wanita, kemudian membuat wanita itu apa, wah kakak ini benar-benar mencintai saya nih, kakak ini benar-benar luar biasa. Nah kadang anak muda atau manusia lebih mudah jatuh cinta kepada manusia, lebih cepat jatuh cinta kepada manusia, itu bisa 2-3 menit ya. Nah teman-teman bisa cari sendiri apa itu cinta. Saya pikir cinta itu secara sederhananya ketika ada perasaan yang muncul secara dari dalam hati kita untuk mendorong kita untuk menerima seseorang itu menjadi pasangan, ya mungkin secara sederhana seperti itu. Tapi dalam hal ini cinta seperti itu disebut dengan cinta eros. Kenapa? Karena dia bukan mengasihi, tapi dia melihat daripada penampilan, aduh pele kakak ini, dia gaya jalan bagus sekali, atau misalnya aduh kakak ini adik perempuan ini kok hidung nih bikin kakak ini tabula belok misalnya. Nah seperti itu. Nah sehingga orang tersebut bisa menerima sebuah pujian lalu bisa terpikat dengan cepat. Itu ada yang seperti itu, tapi tidak semua orang, tidak semua wanita juga seperti itu, dan tidak semua pria juga bisa seperti itu dengan secepatnya ya. Nah sedangkan jatuh cinta kepada Tuhan itu tidak semudah membalik telapak tangan ya. Ada orang yang sudah Kristen dari kecil ini, waktu dia lahir itu sudah di tengah-tengah keluarga Kristen, tapi belum pernah jatuh cinta kepada Tuhan ya. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah merasakan apa itu cintanya Tuhan ya. Alkitab berkata di dalam Yohanes 3:16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau cinta daripada manusia ya, itu berawal daripada perasaan yang ditimbulkan lalu merujuk kepada tindakan. Tetapi Tuhan ya di dalam hal ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga
ya. Jadi Allah bukan saja mencintai, tetapi mengasihi manusia, ya, mengasihi manusia dan langsung dengan tindakan, ya. Allah mengasihi manusia dan langsung dengan tindakan ada, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah teman-teman, jatuh cinta kepada manusia bisa 2-3 menit, tetapi jatuh cinta kepada Tuhan itu bisa bertahun-tahun, ya. Ada orang sudah jadi orang Kristen tapi merasa hidupnya sendiri, ya, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, merasa bahwa dia itu anak tiri, merasa bahwa Tuhan tidak mencintai dia, merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi dia, merasa bahwa Tuhan terlalu jauh bagi dia. Nah, bayangkan saja kalau kita jatuh cinta kepada seseorang, apa yang akan kita lakukan, yaitu menelpon, DM, kemudian mungkin kita scroll story-nya, kemudian kita akan baca pesannya, kita akan ikuti statusnya seperti apa. Nah begitu juga ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah membaca firman-Nya. Ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita menjadi pengikutnya, ya, kita menjadi pengikutnya. Waktu kita, kalau bahasa kerennya, waktu kita memfollow Tuhan, pasti Tuhan follow back, dan pasti kita akan mengikuti apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Nah teman-teman, kadang anak muda zaman sekarang ini bilang apa ya, bucin, budak cinta, ya. Jadi mereka teleponan sampai 1-2 jam, 3 jam, lupa makan, begitu baru kemudian terjelas bahwa nanti besok ini dia bilang, saya laki-laki zaman. Aduh, kalau dia tercinta Tuhan, saya kasih tahu, jangan, ya. Kadang juga kita sulit untuk jatuh cinta dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi kita tidak menerima dia. Kita hanya menjadi Kristen itu berdasarkan KTP saja, sehingga kita sulit untuk menerima Tuhan. Jadi teman-teman, mungkin penjelasan saya ini tidak lengkap, tapi saya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa jatuh cinta kepada manusia tidak semudah kita jatuh cinta kepada manusia, ya. Kalau kita jatuh cinta kepada Tuhan, tidak semudah kita jatuh cinta kepada manusia. Jatuh cinta kepada manusia bisa 2-3 menit, tetapi jatuh cinta kepada Tuhan bisa 2-3 tahun, bahkan sampai 5 tahun, bahkan bisa sampai 30 tahun kita hidup, ya. Tapi ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan dan benar-benar kita memberikan hidup kita kepada Dia, wah, saya pikir kita akan tergila-gila dengan dia. Ketika kita menyukai seseorang, kan pasti kita tergila-gila dengan dia. Begitu juga ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan sampaikan, pasti kita akan tergila-gila dengan dia. Nah teman-teman, memang jatuh cinta kepada manusia itu mudah, tetapi jatuh cinta kepada Tuhan itu tidak semudah itu. Teman-teman, kalau kita bisa bilang kepada manusia bahwa saya mencintai kamu dan saya rela melakukan apa saja untuk kamu, apalagi kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya kita jatuh cinta kepada Tuhan, kita akan melakukan apa saja untuk menyenangkan pasangan kita atau untuk menyenangkan Tuhan. Ya, dalam hal ini jangan sia-siakan cinta yang Tuhan berikan kepada kita. Nah teman-teman, Tuhan begitu mengasihi sekali, dia langsung membuktikannya dengan tindakannya apa? Yaitu dia mati di kayu salib. Itu adalah bukti cinta yang sesungguhnya kepada manusia, bukti cinta yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun untuk manusia yang
tidak layak menerima itu semua. Jadi teman-teman, dalam video kali ini saya mau menjelaskan atau secara sederhana menyampaikan kepada teman-teman bahwa mungkin kita jatuh cinta kepada manusia itu bisa beberapa detik, tetapi perjuangan untuk jatuh cinta kepada Tuhan, kita perlu Tuhan, kita perlu Dia, kita harus percaya kepada Dia, kita harus benar-benar mencintai Dia, bukan hanya mencintai, mengasihi Dia. Lalu tindakan kita adalah mengikuti Dia. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu menyebut aku sahabat, ya, kalau kamu menyebut aku sahabat, berarti harus tinggal di dalam Dia. Ya, kalau kita mengatakan Tuhan Yesus adalah sahabat, berarti kita harus melakukan kehendak-Nya. Ya, pesan untuk anak-anak muda yang sekarang, saya juga sebagai anak muda, saya berpesan kepada teman-teman semua bahwa marilah kita jatuh cinta kepada Tuhan terlebih dahulu. Ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan, cinta yang sama Tuhan kasih yang sama itu kita berikan kepada orang yang kita cintai, yaitu bukan mencintai tetapi mengasihi dengan tindakan. Ya, kalau kita mencintai karena kita melihat fisik, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita mengasihi dengan kita memandang Tuhan, memandang Yesus, maka kita tidak akan kecewa. Ya, cinta yang pura-pura akan berakhir dengan ketidakjelasan, tetapi kasih yang sempurna dari Tuhan, kita berikan juga kasih yang sama itu kepada orang lain. Maka percaya, cinta itu bukan dari keinginan daging, tetapi cinta dari surga. Teman-teman yang nonton video ini, saya berdoa supaya teman-teman diberkati oleh Tuhan. Anak muda bisa jangan hidup di dalam dosa, karena Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi engkau. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Jangan mencintai orang yang tidak mengasihimu, karena percuma saja kamu mencintai orang yang hanya memandang fisikmu. Waktu kamu tua nanti, dia akan meninggalkan kamu karena dia tidak mengasihi kamu. Tetapi mengasihilah orang yang mengasihi kamu. Karena ketika dia mengasihi kamu dengan kasih yang dia beri, yang dia terima daripada Tuhan, percaya, dia tidak akan meninggalkan kamu. Jangan karena dia tampan, kamu melepaskan semuanya untuk dia. Tetapi karena dia mengasihimu, orang yang mengasihimu tidak akan berbuat jahat kepadamu. Karena kasih yang diberikan oleh Allah kepada dia adalah sempurna. Tuhan memberkati.